Prabowo bertemu para pimpinan perusahaan Amerika Serikat. KPK buka peluang jerat keluarga Rafael. Olah TKP kecelakaan di Tol Cipularang. Halo, selamat malam pemirsa. pemirsa Simpo TV. Selamat malam Dewi. Selamat malam Festi. Senang sekali rasanya ya kita hadir dengan 4 informasi yang telah kita hantarkan terlebih dahulu. Betul. Dan pemirsa, selain dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki seputar informasi olahraga dan juga tentang kegiatan dari kebijakan ataupun rapat dari DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Oke, dan tentunya juga untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini, kita juga menyediakan berbagai informasi. Tadi juga Dewi sempat menyinggung terkait dengan adanya olahraga, tapi kita juga ada beberapa agenda dari DPR, dan baru saja yang sangat disayangkan adalah pemberitaan kemarin baru saja terjadi kecelakaan di tol kilometer 92. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Kita awali informasi Menyapa Malam kali ini, hari kedua lawatan di Washington DC, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan United States Indonesia Society. Dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 25 pihak baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. Prabowo juga sempat mendorong perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society di hari kedua lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat pada 11 November Senin sore. Pertemuan berlangsung secara santai dengan dihadiri oleh 25 pihak baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. USINDO merupakan organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman Amerika Serikat tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang Amerika Serikat, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya. Dalam pertemuan hadir beberapa pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport MC Moran, S&P Global, Boeing, MP Amerika, ExxonMobil, Citi, Caterpillar, dan lainnya. Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Ada kerjasama yang ditandatangani nggak Pak? Ini pembicaraan umum belum ditandatangani, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada ExxonMobil, Chevron, ada GE, General Electric Healthcare. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menambahkan bahwa diskusi berjalan dengan produktif. Presiden Prabowo juga menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai kanker bagi perekonomian. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua tingkatan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh para anggota korporasi USINDO yang hadir. CEO-nya dan tadi diskusinya very produktif. Mereka sangat senang mendengar langsung dari Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia ini ya kita sangat value investasi yang mereka masukkan ke Indonesia, dan kita make sure untuk selalu taking care of bahwa mereka tuh justru sangat penting buat kita. Mereka udah spending billions of dollar. Selain kita juga mengundang investor dari yang luar ya. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa priority kita adalah di food security dan juga
energi, kemudian downstreaming tadi dan makan siang makan nutrisi makan free meals ya. Tapi tentunya tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa pertama yang paling strong sampaikan bahwa corruption itu Pak Prabowo itu tidak akan ada toleransi sama sekali, dan tadi sampaikan juga bahwa ya korupsi itu adalah cancer. Tadi disampaikan salah satu dari para peserta juga, dan bagaimana mereka juga tidak hanya di dalam berinvestasi masuk ke Indonesia, tapi juga mengenai ESG, mengenai invest back to the community, itu juga menjadi sangat penting. Pak Prabowo juga menyampaikan, dan mereka juga merespon sangat-sangat positif karena Pak Prabowo menyampaikan sangat terbuka, sangat straightforward, dan beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem menyusahkan, kontak langsung ke beliau, dan ini suatu message yang sangat positif, sangat-sangat clear, dan mereka responnya sangat-sangat mengappreciate very straightforward penjelasan dari Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, isu energi terbarukan juga mendapat perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam teknologi carbon capture dan geothermal guna mendukung target net zero emission Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan panggilan telepon dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Dalam percakapan tersebut, ini Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Momen ini dibagikan oleh Presiden Prabowo dalam sebuah video melalui akun sosial media Instagram @prabowo pada Senin 11 November 2024. Presiden Prabowo dalam percakapan itu mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangan dalam Pilpres Amerika Serikat 2024. Prabowo pun menyampaikan keinginan bertemu dengan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terpilih. Trump merespon dengan menyampaikan apresiasi ucapan selamat dari Prabowo Subianto. Elit Partai Republik itu juga berkenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo meski belum merinci secara detail terkait pertemuan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo pun mengungkapkan simpatinya atas insiden penembakan terhadap Trump yang terjadi saat kampanye pada Juli lalu. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Lebih lanjut, Trump memuji apa yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto di tanah air dan menyampaikan salam hangat kepada masyarakat Indonesia. Sementara itu, dalam captionnya, Prabowo berharap bisa meningkatkan kolaborasi kedua negara dan melakukan diskusi yang lebih produktif di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini membuka rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada 11 November 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti isu kebijakan zonasi perlindungan guru serta upaya ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman. Dengan didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dan Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada Senin 11 November 2024 di Jakarta. Dalam pengarahannya, Gibran menyoroti sejumlah isu yaitu kebijakan zonasi, perlindungan guru, serta upaya ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Wapres Gibran menilai zonasi memang program yang baik, namun masih perlu dilakukannya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi tersebut. Orang nomor 2 di Indonesia tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah. Tak hanya itu, Gibran juga mengingatkan pentingnya infrastruktur. Saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak.
Ini nanti silahkan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena. Rakor yang diselenggarakan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus guru honorer Supriyani diduga adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah oleh pihak penyidik Polsek Baito. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini memastikan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti meminta atau menerima uang dalam kasus guru honorer tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat isu permintaan uang damai yang dilakukan oleh pihak penyidik Polsek Baito sebesar 50 juta rupiah agar kasus guru honorer Supriyani tidak dilanjutkan ke proses hukum. Jenderal Listio mengatakan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti meminta atau menerima uang tersebut. Dirinya mengatakan pihaknya telah mengupayakan langkah restoratif justice atau jalur mediasi dalam menyelesaikan kasus guru honorer. Namun kasus ini telah masuk ke dalam pengadilan. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada para majelis hukum. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Yang pertama. Yang kedua, polisi saat ini sudah berusaha melakukan mediasi. Bahkan melibatkan bupati, melibatkan organisasi PGRI untuk kalau bisa ini dimediasikan. Karena apa? Ini menyangkut anak-anak yang masih kecil dan juga putus sekolah. Di satu sisi juga di situ ada guru yang juga kita jangan sampai nanti prosesnya kemudian tidak baik untuk apakah pihak pelapor ataukah pihak yang terlapor. Harapan kita tentunya itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun demikian sudah 6 kali dilaksanakan mediasi. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik sehingga kemudian sama-sama memenuhi rasa keadilan. Saya kira apa yang bisa kita lakukan, namun demikian kita tentunya memiliki keterbatasan. Proses sudah ada dalam persidangan, tentunya tergantung dari hakim. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Adies Kadir ini mengapresiasi terobosan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang membuat pos pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Adis pun menilai langkah tersebut akan memudahkan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuat terobosan baru pos pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden Jakarta. Terobosan baru ini pun DPR RI mengapresiasi langkah tersebut yang dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi. DPR juga meyakini terobosan Gibran tersebut tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan antar kementerian dan lembaga. Tidak hanya itu saja, DPR menyarankan di setiap kementerian agar dapat membuat terobosan yang serupa dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tidak ada namanya apresiasi, namanya juga memberikan laporan kepada masyarakat. Mereka punya apresiasi, mereka ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Mana yang lebih cepat saja. Kita ini kan tidak ego sektoral. Ya, mana yang lebih cepat, mana yang baik. Yang penting pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semua program-program pemerintah bisa berjalan. Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka juga pengaduan-pengaduan kan. Kayak seperti di kepolisian kan juga sudah ada pengaduan masyarakat. TNI juga sudah ada, menteri-menteri lain mungkin bisa meniru, apalagi Pak Wapres juga sudah membuka itu. Jadi saya rasa baik-baik saja. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi kemarin.
Dan rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Samsurijal dan Saan Mustafa. Adapun dalam pembahasan tersebut, yakni mendengar laporan Komisi 11 terkait hasil fit and proper test terhadap kantor akuntansi publik yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Selain itu, pengambilan pendapat fraksi-fraksi terkait revisi undang-undang tentang daerah khusus Jakarta yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR. Dengan demikian, ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. DPR Republik Indonesia ini mengungkap bahwa telah menerima surat Presiden terkait calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. DPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait nama-nama Capim dan Cadewas KPK pada 4 November lalu. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan nantinya tidak ada perubahan nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diusulkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyebut proses fit and proper test Capim dan Cadewas KPK akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Lebih luas, dirinya menargetkan pengesahan Capim dan Cadewas KPK akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengganti rapat BAMUS, rapat Badan Musyawarah dengan fraksi-fraksi sudah diputuskan untuk diserahkan kepada Komisi 3 untuk melakukan fit and proper. Jadi nanti kita tinggal tunggu Komisi 3 sebelum fit proper akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan DPR kapan mau di fit propernya, bagaimana teknis fit propernya dan lain. Tapi saya rasa sudah biasa teman-teman Komisi 3, waktu saya dulu Komisi 3 juga biasa, paling butuh konsultasi saja tanggal kapan dia mau fit proper. Yang pasti kita masa reses sampai dengan tanggal 6 Desember, kita berharap bisa diparipurnakan. Paripurna kan tiap Selasa masih ada tanggal 19, masih ada tanggal 26, masih ada tanggal 5. Yang pasti dalam masa paripurna itu harus segera diparipurnakan hasil fit and proper dari teman-teman Komisi 3. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini berjanji akan melakukan langkah-langkah demi kemajuan petani Indonesia. Dan juga sebelumnya, Zulkifli Hasan ini telah mendengarkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh sejumlah petani, mulai dari persoalan pengairan hingga kualitas bibit. Satu hari saya ingin nginep di rumahnya bapak-bapak yang bertani itu. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendengarkan sejumlah keluhan langsung dari beberapa petani saat acara Rembuk Tani di Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 10 November 2024. Dalam acara Rembuk Tani tersebut, Zulhas menemui ratusan petani. Dalam kesempatan itu, beberapa petani mengutarakan sejumlah persoalan yang dihadapi. Mulai dari harapan agar pemerintah tidak hanya memperhatikan perihal kuantitas bibit saja, namun juga memperhatikan dari sisi kualitas, lalu persoalan irigasi hingga harga komoditas. Menanggapi persoalan-persoalan tersebut, Menko Bidang Pangan menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pihak terkait. Namun Zulhas berjanji akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dikeluhkan petani. Apapun keluhan bapak-bapak, nanti tentu kita juga akan ada rapat koordinasi antar pemerintah daerah. Jadi saya berjanji kepada bapak-bapak, sekuat tenaga saya akan berbuat untuk kemajuan petani Indonesia. Sementara itu, melalui video yang diunggah oleh akun sosial media Instagram @zul.hasan, dalam captionnya dijelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melepas 399 calon pekerja migran Indonesia yang akan bertolak ke Korea Selatan. Dan juga Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, ini menambahkan pemerintah akan terus membuka potensi pasar kerja di luar negeri yang layak dan juga manusiawi. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI pada Minggu 10 November 2024 melepas sebanyak 399 pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan.
melalui skema kerjasama antar pemerintah atau government to government. Para PMI yang dikirim terdiri dari 371 PMI laki-laki dan 27 PMI perempuan. Dari 399 calon PMI tersebut, 308 diantaranya adalah PMI reguler yang akan bekerja di sektor manufaktur. Sementara 91 PMI lainnya akan bekerja di sektor perikanan. Secara umum, penempatan PMI ke Korsel melalui skema G2G pada 2024 mencapai 8.888 PMI. Dalam pelepasan ini, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani memberikan beberapa arahan penting kepada para pekerja migran sebelum mereka memulai perjalanan, yaitu menekankan kesiapan mental, fisik, dan kemampuan dalam memahami aturan dan budaya kerja di Korea Selatan. Kedepannya Kementerian PPMI akan berupaya meningkatkan kuota penempatan, mengingat respon yang sejauh ini cukup baik dari pemberi kerja maupun dari para calon PMI. Selain itu akan mencoba membuka kerjasama penempatan untuk sektor lainnya, sesuai dengan kebutuhan di negara penempatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, saat ini pemerintah tengah melakukan penanganan secara intensif melalui langkah yang nantinya akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Dan dalam persiapan penanganan ini, salah satu yang nantinya akan dilakukan adalah yakni penerapan peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengungsi di kawasan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan langkah pemerintah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur memiliki 2 poin utama. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Rapat tersebut memuat rancangan pemerintah ke depannya dari berbagai sektor, yakni kesehatan, sosial, area lahan pemukiman hingga pelayanan infrastruktur. Tadi kita rapat dipimpin oleh Pak Wapres untuk satu adalah berbicara dua hal besar. Satu, tadi kita rapat untuk membahas bagaimana pelayanan kepada pengungsi yang jumlahnya kan sekitar 12 ribuan. Jadi pelayanan kepada pengungsi baik itu tenda, sanitasi, MCK, terus kemudian juga makanan, ya, pelayanan kesehatan dan seterusnya, termasuk kebutuhan khusus untuk bayi, ibu menyusui, ibu hamil, disable dan lain-lain. Penanganan pasca bencana untuk rekonstruksi, rehabilitasi, termasuk relokasi, kita tidak menunggu sampai erupsi selesai, sejauh segera bisa disiapkan mana yang direlokasi, mana yang direnovasi, itu akan dilakukan seawal mungkin. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan dengan 2 langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, yakni peningkatan kualitas pelayanan serta penanganan pasca bencana. Para pengungsi nantinya dapat meminimalisir dampak yang akan mendatang ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan informasi selanjutnya, namun tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo,
selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rapat koordinasi dilakukan antar Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Pekerjaan Umum pada 8 November 2024 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta. Koordinasi antara kedua kementerian tersebut utamanya membahas perihal target 1 juta hektar lahan sawah yang dapat dialiri oleh jaringan irigasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan rapat koordinasi tentang pembangunan di sektor pertanian di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta pada Jumat 8 November 2024. Rapat koordinasi yang dilakukan antar kedua kementerian tersebut utamanya membahas perihal target 1 juta hektar lahan sawah yang dapat dialiri oleh jaringan irigasi, sehingga diharapkan bisa meningkatkan indeks pertanaman dan meningkatkan produksi pertanian. Dalam caption di unggahan video sosial media Instagram, @Dodi Hanggodo menerangkan bahwa Kementerian PU mendukung penuh target dari Kementerian Pertanian sebagai leading sektor, yang juga menjadi target besar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran perihal swasembada pangan di 5 tahun mendatang. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan terima kasih kepada Kementerian PU dan jajaran atas komitmen dalam menyukseskan ketahanan pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah Roro Esti ini mendorong keterlibatan UKM perempuan di pasar global, terutama Australia. Menurut Wamendak Roro, ini pelaku UKM perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam inovasi dan ketangguhan di bidang perdagangan. Dalam upaya mendorong lebih banyak UKM yang dipimpin oleh perempuan untuk terlibat dalam perdagangan internasional, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Katalis Indonesia menggelar Women Leads Mass Dialogue Forum on Trade Gobi Go Global di The Sultan Hotel Jakarta. Forum ini berfungsi sebagai platform bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi mengenai cara mengatasi hambatan dan meningkatkan daya saing UKM perempuan di pasar internasional, terutama melalui dukungan dari Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti berharap bahwa forum ini dapat meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk bisa memberdayakan perempuan hingga pengusaha yang mempunyai keinginan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Kita melihat sebuah kolaborasi dan kerjasama yang sangat luar biasa
antara Kementerian Perdagangan bersama dengan Katalis, dialog yang diharapkan bisa meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk kemudian kita bisa memberdayakan bukan hanya perempuan, tapi para pengusaha-pengusaha yang mempunyai keinginan dan juga tekad untuk berkontribusi terhadap perekonomian bangsa kita. Dan sebagai upaya mempromosikan produk UMKM Indonesia, Kementerian Perdagangan berpartisipasi pada pameran di luar dan dalam negeri serta pelaksanaan misi dagang. Kementerian Perdagangan senantiasa mendorong terjadinya transaksi dagang untuk mencapai target pertumbuhan dan peningkatan ekspor. Hubungan yang kuat antara Indonesia dan Australia semakin diperkokoh dengan adanya kesepakatan perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACPA). Perjanjian perdagangan ini akan memberikan keuntungan bagi pelaku UKM. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menghadiri pertemuan 20 tahun International Farm Conference di Bali. Dan juga IPOC yang digelar ini untuk meningkatkan pengembangan dan juga strategi dalam menanggapi isu-isu global yang berdampak pada industri kelapa sawit. Pemerintah konsisten mendukung sektor sawit nasional dengan menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri, termasuk menyokong industri dengan membantu mengatasi berbagai hambatan perdagangan sawit di pasar global. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menuturkan industri sawit tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan Indonesia, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 16 juta orang yang bekerja di industri, termasuk petani skala kecil di berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu, Sudaryono menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian bersama pemerintah akan menjadi solusi bagi banyak persoalan, terutama terkait hambatan perdagangan sawit. Pihaknya akan terus mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan masyarakat Indonesia. Kami sebagai Kementerian Pertanian, sebagai pemerintah, kami ingin menjadi solusi bagi banyak persoalan. Kami ingin sama-sama kita duduk, kita carikan solusi dan solusi harus kita terapkan. Karena saya selalu mengatakan bahwa dalam penanggulangan masalah ini ada ungkapan yang saya sering alami ya sebagai wakil menteri ini dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya lihat saya datang ke satu daerah, saya selesaikan 1-2 persoalan, ternyata di luar sana ada ribuan persoalan yang lain yang tidak bisa saya jangkau. Oleh karena itu tentu saja dibutuhkan kolaborasi dan dibutuhkan teknologi supaya kita bisa menjadi solusi bagi semuanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jaksa KPK mengatakan keluarga terpidana Rafael Alun Trisambodo turut melakukan TPPU. KPK juga membuka peluang akan menjerat keluarga Rafael dengan perkara TPPU. Juru bicara KPK Tessa Mahardika ini juga menyampaikan hal itu dapat dilakukan jika alat bukti tersebut mencukupi. Pihak yang menikmati atau berperan aktif dalam perkara Rafael dapat diminta pertanggungjawabannya. Tessa mengungkapkan, JPU KPK nantinya akan berkoordinasi dengan pimpinan membahas hal tersebut. Jika ada perkembangan, maka akan disampaikan. Ya, hal tersebut sangat memungkinkan ya. Apabila kesaksian maupun alat bukti mendukung untuk itu, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang diduga menikmati atau memiliki peran aktif dalam perkara tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban. Kembali lagi nanti tentunya jaksa penuntut umum yang tadi sudah disampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan, akan melaporkan dan akan membahas itu di internal. Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau enggak, nanti kita akan update lagi. Sebelumnya, Jaksa KPK menyebut ibu, istri, adik hingga kakak Rafael ikut melakukan TPPU tersebut. Hal itu disampaikan Jaksa KPK saat membacakan tanggapan atas permohonan gugatan perampasan aset yang diajukan keluarga Rafael di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 7 November lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sidang lanjutan korupsi timah yang menjerat bos smelters swasta CV Venus Inti Perkasa Tamron alias Aon ini juga kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin sore kemarin. Dan juga dalam sidang beragendakan mendengarkan pendapat ahli dari Jaksa Penuntut Umum, ini kuasa hukum Tamron meyakini bahwa jika kliennya tak bersalah lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan dan juga penuntut yang sedang berlangsung.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan korupsi timah yang menjerat bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon. Sidang yang digelar pada Senin sore beragendakan mendengarkan 4 pendapat ahli dari jaksa penuntut umum. 2 di antaranya yakni Weriawan Chandra selaku ahli hukum administrasi negara, serta Prof. Dr. Nindyo Pramono selaku ahli terkait dengan hukum bisnis. Kedua ahli menegaskan bahwa lembaga yang berwenang menghitung dan menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Usai mendengarkan pendapat para ahli, kuasa hukum Tamron meyakini jika kliennya tak bersalah, lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung. Menurutnya, fakta baru yang ditemukan oleh tim kuasa hukum Tamron berkaitan dengan mekanisme audit dan penentuan kerugian negara dalam kasus tersebut. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, dijelaskan dengan jelas bahwa yang berhak menentukan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sementara BPKP seharusnya hanya berfungsi untuk audit internal. Dengan terungkapnya fakta baru, tim kuasa hukum berharap agar kasus ini bisa berjalan lebih transparan dan adil. Kita optimis Pak. Tadi ahli dari administrasi negara tadi juga menjelaskan bahwa ada langkah-langkah yang tidak serta-merta bisa seseorang itu dijadikan tersangka atau dinyatakan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Ada prosedur yang mendahuluinya yang menurut kami itu tidak terpenuhi. Kasus tata niaga timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara dengan melibatkan sejumlah pihak yang diduga memainkan peran penting dalam pengaturan harga dan pasokan timah. Namun, proses hukum yang berjalan sempat menuai kritik karena dianggap mengabaikan banyak prosedur hukum yang harusnya dilalui. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam debat Pilkada Jawa Barat, pasangan Cawagup Jawa Barat nomor urut 2 Ronald Supraraja ini sampaikan akan menyediakan alat cuci darah di setiap puskesmas jika terpilih di Pilgub Jabar 2024. Ronald juga mengaku bersama dengan Gubernur Jabar JJ Wiradinata ingin mempermudah para penyakit gagal ginjal untuk berobat. Hal tersebut disampaikan dalam debat perdana Pilgub Jawa Barat 2024 yang berlangsung di Kota Bandung pada 11 November 2024. Debat perdana publik Pilkada Jawa Barat berfokus pada tema membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan berdaya saing global. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Ronald Supraraja mengatakan pihaknya akan menyediakan alat cuci darah atau hemodialisis di setiap puskesmas jika terpilih di Pilgub Jabar 2024. Dalam pernyataan di debat tersebut, Ronald mengaku bersama calon Gubernur Jabar JJ Wiradinata ingin mempermudah para penyakit gagal ginjal untuk berobat. Ronald memastikan jika terpilih bersama JJ nanti, secara bersamaan akan menggencarkan upayanya untuk menekan angka gagal ginjal pada anak di Jabar. Penyebab gagal ginjal itu ada dari hipertensi paling banyak, ya, dan juga dari konsumsi gula yang berlebih. Betul, memang harus ada edukasi buat anak-anak supaya tidak mengkonsumsi gula berlebih, ya, dan juga hipertensi. Nah, tapi yang kita lupa bahwa pasien gagal ginjal butuh fasilitas hemodialisis. Itu yang akan saya dan Pak JJ bangun dan siapkan. Bahkan sampai puskesmas akan ada alat hemodialisis atau cuci darah untuk para pasien gagal ginjal, terutama anak-anak. Anak-anak Jawa Barat semua harus sehat, karena itulah konsep kami Jabar untuk semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dukungan masyarakat kian menguat peluang kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Dukungan ini juga diwujudkan oleh para pedagang di Pasar Babaan, Dapuan, Surabaya yang mantap memilih Khofifah Emil pada pemilihan mendatang. Tangis haru Mutia, salah seorang pedagang, pecah saat lapaknya dihampiri langsung Khofifah. Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut bercengkrama hangat hingga memborong dagangan pasar. Dia menyampaikan dukungan besar hadir dari pedagang karena telah merasakan kerja nyata Khofifah selama 1 periode memimpin Jawa Timur. Kepedulian Khofifah sangat nyata untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut,
Dia menyebut banyak masyarakat sangat senang dengan sosok dari Ibu Hovifah, termasuk bagi pedagang pasar yang begitu menginginkan Hovifah memimpin Jatim 5 tahun ke depan. Apalagi Hovifah bersama wakilnya Emil Elistianto Dardak telah banyak memberikan dampak positif besar, utamanya memacu kemajuan bagi Jatim ke depan, karenanya patut untuk menjadi pilihan semua kalangan. Di sisi lain, Hovifah mengatakan mendengar aspirasi para pedagang pasar menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebab dengan begitu bisa mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat ke depan. Tim produksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi terkait peristiwa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjut informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberantas judi online. Dan oleh karena itu dirinya telah memerintahkan program untuk memberikan sanksi jika ada anggota yang terlibat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Kapolri Jenderal Sigit mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan kementerian terkait untuk memberantas judi online. Ia pun menegaskan nantinya jika ada yang terlibat kasus dan membackingi pelaku judi online akan diberikan sanksi. Tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan,
kita akan proses tuntas. Demikian juga ke dalam, saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main, ikut coba-coba main video LAN, saya sudah perintahkan kepada Kadif Propam untuk dilakukan penertiban, berikan sanksi. Demikian juga yang terlibat menerima atau bahkan membackingi, saya minta untuk diusut tuntas. Dan itu diproses pidana. Saya kira itu komitmen kita. Jadi saya kira kita akan memperkuat kerjasama dengan PPATK, dengan kementerian-kementerian yang terkait, sehingga pemberantasan judi online ini betul-betul bisa maksimal dengan OJK, dengan perbankan, sehingga kemudian terkait dengan harta-harta mereka kita bisa melakukan tracing, dan apabila itu bisa kita dapatkan, bisa kita sita, dan bisa kita serahkan ke negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi tawuran antar pemuda di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi kemarin akhirnya dibubarkan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Akibat tawuran tersebut, 1 orang tewas serta berkereta api yang sedang melintas. Pasca aksi tawuran antar pemuda di Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur, akhirnya dibubarkan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur pada Minggu pagi. Tawuran yang terjadi sekitar 2 jam ini membuat arus lalu lintas terhenti. Tawuran yang melibatkan 2 kelompok pemuda Kebon Singkong dan Cipinang Jagal ini sudah sering terjadi di tengah jalan raya hingga perlintasan jalur kereta api. Akibat tawuran ini, 1 orang pemuda tewas tertabrak kereta api yang melintas. Ini kasusnya tawuran, Pak. Terus? Nah, jadi dari pihak seberang sini tuh melemparkan batu ke arah sana, ke arah lawan. Iya. Nah, sedangkan udah diperingati nama warga, security sama teman-temannya itu dia masih nggak ngegubris. Akhirnya ketabrak, kepental sekitar 15 meter, 20 meteran lah. Tahu nggak Bang, warga mana yang kena? Warga dalam sini juga, masih dalam wilayah sini juga. Cipinang Jagal? Iya, Cipinang Jagal. Tapi kalau untuk identitasnya belum tahu? Kalau Belum diketahui identitas korban tewas akibat tawuran ini. Korban yang tewas ini pun dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, polisi dari Ditlantas Polda Jabar menggelar olah TKP pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta pada Selasa pagi. Selama olah TKP, kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta di Tol Cipularang dialihkan ke luar tol di kilometer 116 Cikamuning. Pengalihan arus dilakukan petugas bagi kendaraan dari Bandung menuju Jakarta selama proses olah TKP. Pengalihan dimulai di kilometer 116 Cikamuning, sementara kendaraan dari Jakarta menuju Bandung berlaku normal. Dalam olah TKP, petugas Polda Jabar dan Polres Purwakarta menggunakan alat 3 dimensi untuk merekam peristiwa sebelum peristiwa, saat kecelakaan dan sesudah kecelakaan terjadi. Pengukuran dilakukan di titik utama awal dan akhir kecelakaan, yakni sepanjang 400 meter dari kilometer 92.600 hingga kilometer 92.200. Hasil dari olah TKP nantinya akan dilengkapi dengan keterangan sejumlah saksi termasuk pengemudi truk. Kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Sementara supir dalam kondisi observasi dokter dan tadi pagi kami mendapatkan informasi dalam keadaan sehat, namun supir belum kita mintai keterangan terkait dengan kronologis. Kemungkinan hari ini kita akan memintai keterangan. Namun polisi belum bisa memeriksa pengemudi truk karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Purwakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana haru masih menyelimuti rumah duka Amanda Marisa alias Salsabila, 13 tahun, korban meninggal dalam kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Dan juga almarhum yang masih duduk di bangku sekolah kelas 8 sekolah menengah pertama menjadi salah satu korban yang tewas dalam peristiwa kecelakaan maut tersebut. Pak, saya mau jagain Nadine. Saya nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marisa, Ibu.
Suasana harum masih menyelimuti rumah duka korban kecelakaan beruntun tol Cipularang di Jalan Harapan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa siang. Korban yang sebelumnya teridentifikasi bernama Salsabila ini ternyata bernama asli Amanda Marisa, berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 8. Ditemui usai pemakaman almarhumah, kesedihan masih terpancar dari raut wajah keluarga yang ditinggalkan. Sunyoto, bapak korban, menuturkan, sehari sebelum korban berangkat pergi ke Bandung, almarhumah sempat berkata jika dirinya pergi ingin menjaga Nadine. Kata-kata tersebut ternyata merupakan pesan terakhir sang putri kepada dirinya. Awalnya waktu dia pulang sekolah itu komitmen. Dia lagi parkir di si Salsa ini. Iya, dia pulang sekolah komitmen. Hampir minta jajan, saya bilang udah minta aja es. Dia minta es, minum, dia tidur. Terus pas tidur itu saya bangunin, saya suruh jajan. Dia main dah tuh, minta izin pak, mau main dulu ah. Sopani belum pulang. Udah, ntar kalau Sopani pulang bareng. Nah di jalan si Sasa ngomong, Pak Sasa mau jagain Nadine. Itu kapan hari Jumat? Hari Jumat sebelum kejadian. Iya. Oh itu izin bilang mau jagain Nadine. Iya. Itu pesan terakhir dari almarhum pak? Terakhir iya. Itu bapak tapi pas bilang mau jagain Nadine, bapak bilangnya gimana saat itu jawabnya balas? Ya saya bilang ya udah. Nggak apa-apa dibilang. Biasa kayak gitu. Yang biasa kan 2 kali 3 kali tuh. Cuman kan biasanya tuh kalau dia itu paling mentok-mentoknya nih pulang minggu udah pulang sampai. Sementara itu Sonia Aprilia, kakak korban, mengatakan dirinya sempat menghubungi Ibu Kartika untuk mengetahui keberadaan mereka saat perjalanan menuju Jakarta. Dirinya bersama keluarga di rumah yang mendengar kabar adanya kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, terus berusaha mencari kabar melalui pesan singkat kepada Kartika, namun tak mendapat jawaban. Tak lama kemudian, ia dan keluarga mendapatkan informasi bahwa nama adiknya masuk dalam data korban kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang. Selasa pagi jasad korban tiba di rumah duka dan saat ini telah dimakamkan tak jauh dari rumah. Karena hari Seninnya anak-anak pada sekolah kan ya udah dikasih izin sama mama pulang di hari Minggu. Dan di hari Minggunya itu pas saya tanya, Bu udah sampai mana gitu, ternyata dia ngabarin lagi, maaf soal saya nggak jadi pulang hari ini gitu, karena dia mendadak hari Seninnya itu mau nganterin adiknya ke rumah sakit. Sebenarnya saya pertamanya nggak ngeh kalau ternyata ada kejadian di tol itu kan. Terus pas saya lihat lagi, ternyata itu arah Bandung, Jakarta. Arah ke Jakarta dari Bandung. Saya langsung chat mamanya Nadine, Bu udah sampai mana ya Bu? Ibu nggak apa-apa kan ya Bu? Ibu macet ya Bu? Gitu saya udah sempet, tapi ternyata dia ke satu HP-nya nggak aktif, saya teleponin biasa nggak aktif. Dengan biasanya dia kalau mau pulang atau kena macet atau apapun dia pasti ngabarin ke saya gitu. Terus ternyata nggak aktif sekali gitu kan. Bingung tuh. Di jam 9 saya coba cari dulu data korban. Ternyata ada data korban luka ringannya anaknya si Nadine, yang beratnya ibunya, dan yang korban meninggal itu satu si Salsabila. Dan kenapa kita tahu itu adik saya gitu ya, karena alamatnya sama si Bu Kartika ini gitu. Dan dia pasti manggilnya emang Salsa doang, dia tahunya Salsa doang gitu. Jadi namanya di situ berterangnya Salsabila. Seharusnya Amanda Marisa, dia nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marisa sih Ibu. Gitu Setelah tahu kabar, apakah langsung menghubungi polisian atau gimana sampai akhirnya? Setelah saya tahu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama. Ternyata Sasa ada namanya di korban meninggal gitu. Sasa meninggal gitu. Terus habis itu nggak selang berapa menit itu pun dari pihak rumah sakit apa polisian dari sana saya juga nggak tahu, dari pihaknya Bapak Prabowo, orang tua Nadine bilang berduka cita gitu.
Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya, dan iya benar gitu. Terus dia baru ngabarin, pihak sana baru ngabarin gitu. Kalau saya baru ngabarin lagi. Itu jam berapa pas Jam ngabarin? 9. Itu udah malam kita tahu. Nah itu pas dikabarin itu jenazah si almarhumah ini sudah dibawa ke rumah sakit berarti? Sudah dibawa ke rumah sakit. Karena kita dapat fotonya itu, foto udah di rumah sakit. Si ibunya udah dalam penanganan, si Nadine juga udah ditanganin dikasih susu sama perawat semua mungkin. Dan Sasanya udah lagi di otopsi mungkin. Diberitakan sebelumnya, telah terjadi kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 Bandung, Jawa Barat yang melibatkan 17 kendaraan. Dalam peristiwa maut tersebut 30 orang menjadi korban, 1 orang korban meninggal dunia, 29 orang mengalami luka berat dan ringan. Salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan teridentifikasi tinggal di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Identitas korban meninggal dunia diketahui awal bernama Salsabila 13 tahun yang saat kejadian berada dalam satu mobil bersama 2 korban selamat, Kartika Eka Putri 27 tahun dan Nadine Azkia Putri 2 tahun. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengantarkan informasi seputar olahraga yang dibawakan oleh rekan saya Festi dalam Menyapa Malam Sport, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.